coba yang itu. Halo teman-teman, hari ini kita berkunjung ke Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala yang ada di Yogyakarta. Di sini ada banyak banget pesawat-pesawat keren, dari zaman dulu sampai sekarang. Yuk, kita jelajahi bersama dan belajar tentang sejarah Angkatan Udara Indonesia. Nah, ini dia kendaraan tempur zaman dulu teman-teman. Lihat deh, mobil besar warna hijau loreng ini dulu dipakai TNI AU untuk misi militer. Di belakangnya juga ada peluncur roket loh. Wah, rudalnya besar banget. Rudal ini dulu dipakai TNI Angkatan Udara untuk menjaga langit Indonesia. Bentuknya panjang, ada sirip di ujungnya. Kenzi dan Quincy langsung takjub lihat roket sebesar ini. Rudalnya kak, besar ya kak. Ini kalau ngenain rumah gimana kak? Kayak di game. Game apa emang dek? Lost Track. Ada ini apa? Punya, ada lo yang punya jet. Dan ini dia kendaraan pengangkut rudalnya. Namanya ATS, Artillery Tractor. Kendaraan ini berasal dari Uni Soviet dan digunakan TNI pada masa Orde Lama. ATS ini punya roda rantai seperti tank dan dirancang untuk menarik senjata berat seperti rudal SA-2 yang tadi kita lihat. Bagian depannya untuk pengemudi dan kru, sedangkan bagian belakangnya bisa membawa peluncur rudal atau perlengkapan tempur lainnya. Nah, habis lihat-lihat kendaraan tempur yang ada di halaman depan, sekarang kita masuk ke dalam museumnya. Begitu pintu dibuka, langsung terasa banget suasana sejarahnya. Di dalam sini, kita bisa lihat pesawat-pesawat asli yang pernah digunakan oleh TNI AU. Ada juga seragam, senjata, sampai ruang diorama yang seru banget buat anak-anak belajar sejarah sambil bermain. Di dalam museum, ada layar interaktif yang menampilkan informasi lengkap tentang pesawat-pesawat bersejarah. Nah, ini Kenzi lagi baca-baca tentang pesawat B-25 Mitchell. Pesawat ini dulu dipakai oleh TNI AU dan punya peran penting dalam berbagai operasi militer. Seru banget lihat anak-anak bisa belajar sejarah sambil eksplorasi langsung kayak gini. Mana kesini? Mana? Wah ini kayak yang di Blood Strike kak. Terjun. Ada helikopter Lost Track. Iya ya kak. Begitu melangkah lebih dalam ke museum, kita disambut oleh deretan wajah-wajah para pahlawan udara Indonesia. Merekalah para penerbang dan teknisi pesawat yang berjasa besar dalam masa perjuangan. Ada yang gugur saat menjalankan misi, ada yang dikenal sebagai tes pilot pemberani. Setiap panel menyimpan kisah haru, keberanian, dan semangat pengabdian tanpa pamrih. Di sudut ruangan ini, berdiri gagah sebuah replika pesawat era awal kemerdekaan Indonesia, lengkap dengan baling-baling kayunya yang ikonik. Di baliknya, visual animasi misi udara terpancar di dinding, menghidupkan kembali kisah-kisah keberanian para penerbang pertama Republik Indonesia. Suasana dibuat hidup, seolah kita ikut terbang bersama mereka di masa perjuangan dulu. Ada SG. Wow, ada orang-orang. Oh ini seragam-seragam. Tadi yang kamu nontonnya gini tuh ya? TNI-nya nih, seragam-seragamnya. Tuh, seragamnya tuh banyak. Di balik setiap seragam dan sayap yang membelah langit, ada nama-nama besar yang mengukir sejarah. Galeri kehormatan ini memperkenalkan kita pada para pemimpin dan pejuang TNI Angkatan Udara, dari para kepala staf hingga pasukan elit Paskas yang gagah berani di garis depan. Pesawatnya kayak lautan. Yang mana? Ini pesawat-pesawat nih. Pesawat apa itu? Pesawat paling aneh suka di situ. Itu pesawat apa? Pesawat tempur. Tapi kok warna biru di air? Melangkah lebih dalam, kita disambut oleh etalase penuh sejarah.
dari seragam kebanggaan, helm pilot, hingga dokumentasi misi-misi penting. Ruangan ini adalah napaktilas kejayaan para prajurit udara. Di balik setiap seragam, tersimpan kisah keberanian yang tak ternilai. Dan inilah bagian yang paling mengagumkan, deretan pesawat tempur bersejarah milik TNI Angkatan Udara Indonesia. Setiap pesawat di sini bukan sekadar mesin, tapi saksi bisu berbagai operasi udara penting dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melihatnya dari dekat, kita bisa membayangkan betapa besar keberanian para penerbang kita. Ini mesin pesawatnya, Kak. Besar banget ya mesin pesawatnya. Mereka pesawat juga besar. Tuh. Tadi lihat di layar. Di layar. Apa namanya? Namanya apa? Paper Cup. Ini dia Healer 360, helikopter ringan yang dulu berjasa besar dalam misi-misi pengintaian dan evakuasi medis. Bentuknya yang mungil tapi tangguh membuatnya sangat cocok digunakan di berbagai medan operasi. Wah, itu ada yang ini, Kak, yang tadi di layar, yang hiu. Ternyata di depannya ini ada tembakannya, Kak. Tuh. Tembakannya, ini berarti bisa nembak ini, Kak, pesawatnya. Sekali tembak udah mati ini pesawat musuh. Ini dia Douglas C-47 Skytrain, pesawat angkut militer legendaris yang pernah menjadi tulang punggung logistik udara TNI Angkatan Udara Indonesia. Dari pengiriman pasukan hingga bantuan kemanusiaan, perannya sangat vital di masa lalu. Wah, ternyata ini pesawat penumpang ini, Kak. Yang bawa itu tentara mau perang. Tuh, pesawat angkutan udara militer. Kalau lihat di jendela itu kalau ada musuh langsung keluar, kepalanya langsung ditembak. Iya. Pakai basoka. Hah? Iya. Jet itu harus pakai basoka tahu? Iya. Nggak boleh dimasukin deh. Ya nggak boleh itu. Di situ mungkin mesin sama senjata-senjata. Alina lalu jatnya biar Ayo kita masuk ke sini. kita rem. Wow. Hah? Kita bisa masuk ke sini, teman-teman. Wah, itu ada pilotnya nggak di situ? Kita mau terbang. Ini tuh ada tulisan. Jagalah kebersihan pesawat, nggak boleh buang sampah di sini. Wah, di sini. Wah, di sini ada ruang pilotnya, guys. Tuh, guys. Kita bisa lihat keluar. Kursinya udah rusak. Iya. Oh iya, kita bisa lihat tuh. Siapa yang mau cita-citanya jadi pilot? Adek, aku jadi TNI. Mesinnya kelihatan. Iya, mesinnya. Ternyata mesin pesawat itu kayak gitu ya. Iya. Banyak banget mesinnya tuh. Helikopter anak-anak. Mana helikopter anak-anak? Bukanlah, Dek, ini bukan helikopter anak-anak. Bagus tapi ya, Dek, lucu. Iya, kayak anak baik. Gemoy. Wah, ternyata di sini banyak banget pesawatnya. Dari yang kecil sampai yang besar, dari pesawat tempur sampai angkut militer, semuanya ada. Rasanya seperti jalan-jalan di tengah sejarah dunia penerbangan. Di sini juga ada mobil-mobil zaman dulu. Apa, Dek? Wah, ini pesawat yang ada gigi hiunya. Jadi kakak. Pesawat Mustang. Gak cuma pesawat asli, di sini juga ada berbagai miniatur, diorama, dan display sejarah penerbangan Indonesia. Lengkap banget buat yang pengen tahu perkembangan dunia aviasi dari masa ke masa.
Oh, ini itu pesawat bahan bakar, Dek. Nih, ini kan ada kabel itunya tuh, selang untuk ngisi bahan bakar jet tempur. Jadi gini toh. Iya, ngisi. Pesawat. Ini kalau pas lagi terbang aja. Iya, ini souvenir. Kalau ada yang mau beli souvenir bisa. Tapi tutup. Tapi ini petugasnya lagi pergi, lagi tutup. Setelah puas lihat-lihat di dalam ruangan, kita lanjut ke area luar. Dan ternyata, di sini ada satu spot menarik yang nggak boleh dilewatkan, yaitu bunker. Tempat ini langsung bikin penasaran karena bentuknya unik dan suasananya beda dari yang lain. Yuk, kita masuk! Wah, kita mau ke terowongan mana ini? Ayo kita masuk, Dek. Sebelah kiri, Dek. Sebelah kiri, Dek. Masuknya lewat sebelah kiri. Yuk, masuk. Kayaknya ada orang mati di sini. Wah, jangan itu. Malah tuh. Oh, ini nih bunker ini, Kak. Untuk apa? Bunker itu tempat sembunyi para TNI, para tentara. Biar gak mati semua. Iya. Pada sembunyi di sini, biarin isi darah dulu. Iya. Mati dulu dong. Kayak di Free Fire. Gelap. Mati dulu nanti. Makin masuk makin gelap. Kalau di tangan, kalau di kaki sama tangannya ada yang luka, iya kan? Yoi. Ini bisa juga untuk penjara ini di sini. Wah, ini ada tempat udara. Untuk patung. Kalau ada musuh yang juga dari sini, langsung jadi patung. Enggak lah, buat di penjara sama tempat sembunyi. Tuh. Keluar dari bunker, kita langsung disambut pemandangan yang nggak kalah keren. Sebuah radar besar yang berdiri gagah di tengah halaman. Bentuknya unik banget, kayak jaring raksasa dengan sistem elektronik yang rumit. Alat ini dulu dipakai buat mendeteksi pergerakan pesawat dari kejauhan. Keren ya? Setelah dari bunker dan lihat radar raksasa, kita lanjut lagi keliling area luar. Dan ternyata pesawatnya masih banyak banget. Anak-anak langsung semangat lari ke arah pesawat-pesawat yang ada di sini. Keren banget, ukurannya besar-besar, baling-balingnya aja hampir setinggi orang dewasa. Di sisi lain juga ada helikopter dengan berbagai jenis. Bener-bener surganya para pecinta dunia penerbangan. Kalau kamu lagi liburan ke Jogja, tempat ini wajib banget masuk ke daftar kunjungan kamu. Seru, edukatif, dan pastinya banyak spot keren buat foto-foto. Siapa yang tahu ini apa? Helikopter berjenggot. Helikopter berjenggot. Helikopter TNI AU. Kayak gini. Nah, ini dia salah satu bintang di area luar. Helikopter tua yang punya sejarah panjang dalam dunia militer. Namanya Sikorsky S-58, atau dikenal juga sebagai H-34 Choctaw. Helikopter ini dulu digunakan oleh TNI Angkatan Udara, dan sering dipakai untuk misi penting seperti pengangkutan pasukan, evakuasi medis, sampai operasi penyelamatan. Sekarang, helikopter ini sudah pensiun dan jadi koleksi di Museum Dirgantara Yogyakarta. Wah, ada tembaknya, Kak. Kiri kanan ini kalau ada musuh. Ini tembak apa? Knalpot. Knalpot ya, Kak? Coba kasih tahu ini pesawatnya kok ada yang minum. Iya, ini knalpot. Ini helikopter loh, Dek. Tuh. Coba yang itu ada yang minumnya nggak? Kalau ini adalah salah satu helikopter paling bersejarah milik AURI, namanya Sikorsky S-51, atau dikenal juga sebagai H-200. Bentuknya sederhana tapi gagah, dengan desain klasik dari era 1950-an. Helikopter ini dulunya dipakai untuk pengintaian ringan dan evakuasi. Di badan helikopter terlihat jelas tulisan AURI, singkatan dari Angkatan Udara Republik Indonesia, sebelum berubah menjadi TNI Angkatan Udara seperti sekarang. Ini dia, pesawat legendaris Douglas C-47 Dakota, saksi bisu perjuangan bangsa Indonesia. Dulu digunakan oleh tentara sekutu di Perang Dunia II, dan setelahnya menjadi andalan Angkatan Udara Republik Indonesia. Pesawat ini bukan cuma angkut barang, tapi juga semangat kemerdekaan tentara Indonesia. Dari misi rahasia, pengiriman logistik, sampai operasi militer. Sekarang,
dia istirahat di Museum Dirgantara Yogyakarta. Tapi, kisahnya terus terbang di langit sejarah Indonesia. Keren banget kan? Asli nggak itu, Kak? Asli. Bisa diputar nggak? Berat. Ya enggak lah, masa dilem. Bisa tuh, bisa. Yang kuat. Coba. Takut. Yaudah, ayo ke sana. Nggak ada berarti. Itu bannya. Bisa diputar nggak bannya? Bisa. Berat banget ya. Terus. Coba yang itu, yang 2. Ya, yang itu. Kita ada di bawah pesawat, guys. Coba. Bisa. Coba ada yang situ. Ada kuat nggak? Ada nggak kuat. Dilem, macet. Gak usah lah. Coba yang itu. Macet. Inilah pesawat N250 Gatot-Kaca, pesawat turboprop pertama buatan Indonesia yang dirancang oleh B.J. Habibie, yaitu Presiden Indonesia yang ketiga. Pesawat ini mengudara pertama kali pada tahun 1995. Pesawat N250 menjadi simbol kejayaan teknologi anak bangsa di kancah dirgantara dunia. Coba yang itu. Ada lampunya. Iya. Bisa nggak? Bisa. Gampang ini. Coba lagi. Nih pesawatnya tuh. Ada ini Gatot kacanya. Gatot Koco. N250. Ini namanya SA-2 Guideline atau V750 Dvina. Rudal ini dirancang untuk melindungi wilayah udara dari serangan pesawat musuh yang masuk tanpa izin dan berpotensi membahayakan. Indonesia memiliki rudal ini sejak tahun 1960-an loh. Dibeli langsung dari Uni Soviet saat masa kepemimpinan Presiden Soekarno, di tengah upaya memperkuat kekuatan militer nasional. Rudal ini menjadi bagian dari sejarah penting pertahanan Indonesia pada masa Perang Dingin, menunjukkan betapa seriusnya negara Indonesia dalam menjaga kedaulatan udara. Sekarang, kita bisa melihat wujud aslinya di museum sebagai simbol kejayaan dan kekuatan pertahanan udara Indonesia di masa lalu yang membanggakan. Ini dia A-4 Skyhawk, jet tempur legendaris milik TNI Angkatan Udara Indonesia. Pesawat ini dulu dipakai untuk latihan tempur dan misi serangan udara. Desainnya ramping, tapi kecepatannya luar biasa. Salah satu aset penting dalam sejarah pertahanan udara Republik Indonesia. Ini pelurunya tuh. Dilarang naik sayap pesawat. Ya nggak boleh, ini ada pelurunya nih. Tuh, pelurunya. Ini peluru pertama untuk menembak ke musuh. Iya. Ini kedua kalau nggak mati ini. Ini sayap apa peluru? Peluru. Bukan kayaknya loh, ini sayap loh. Ini rudal. Ini rudal. Bukan, nah ini rudal, baru ini rudal. Kalau ini nih pesawat loh Kak, biar seimbang kayaknya. Iya, sayap. Iya itu sayap, kalau inilah baru rudalnya. Tadinya aku ada air minum ya. Tuh, sama kayak itu tuh. Ada pelurunya nggak ini? Panas. Berarti ada peluru kalau panas. Bukan, itu sayap itu panas karena kena matahari. Matahari kan memang
Nih, rodanya kecil banget tapi Kak. Kayak roda motor. Macet. Bisa lihat apa Kak? Oh, mesin. Barbar itu apa sih, Bar? Tuh. Mesin-mesinnya, guys. Kalau rusak bisa benerin gak kamu, Dek? Nggak bisa. Cuman bisanya naik aja. Nanti tukang bersih. Tukang bersih-bersih. Bukan kalau Tukang benerinnya. Di sini banyak banget pesawat, teman-teman. Di sini ada juga yang besar. lihat ada tulisan, Baca. tapi tak ketahuan. Kecil juga sih. Dilarang naik sayap pesawat. Itu kayak katanya asli deh. Iyalah. Yuk ke sana yuk. Tuh ada yang pesawat besar banget tuh. Ini ke sini dulu yuk, Dek. Ini lagi dibenerin pesawatnya. Tuh. Awas jangan ke situ. Ada yang lagi dibenerin. Kayaknya ini buatan deh. Ya asli tapi ini lagi dicat ulang kayaknya. Ulang tadi warnanya salah. Ya enggak, dicat lagi biar bagus. Ada warna, ada Putri Duyung. Cowok. Tuh. Cowok. Pengintai laut. Oh ini nih pesawat pengintai laut. Awas kabel. Itu apa, Pi? Ini loh mata-mata. Kacamata itu apa? Ya pengintai. Kacamata itu apa? Ya nanti kalau ada musuh, misalnya nih kakak naik pesawat ini, kakak terbang dari atas itu kan. Nah nanti kalau ada musuh kakak nelpon Empi, Pi di sini ada musuh gitu. Nanti kakak dikasih tanda kayak di Blows Track itu, kasih tanda, Pi di sini ada musuh. Mesti dilihat. Emangnya itu? Emangnya kita kayak di game? Iya kan perang. Kita di game. Lihatlah deretan pesawat-pesawat ini. Berdiri gagah di bawah langit biru, seolah bercerita tentang masa kejayaan Angkatan Udara Indonesia. Dari pesawat latih hingga pesawat tempur, semuanya menjadi saksi bisu perjalanan sejarah dan teknologi penerbangan bangsa Indonesia. Lihatlah pesawat raksasa ini. Inilah Lockheed C-130 Hercules, pesawat angkut legendaris buatan Amerika Serikat yang telah menjadi tulang punggung kekuatan udara Indonesia sejak era Auri. Dikenal dengan kemampuannya mendarat di landasan pendek, bahkan di medan yang tidak beraspal seperti tanah atau rumput, Hercules mampu menjangkau wilayah-wilayah terpencil di Nusantara. Pesawat ini tidak hanya digunakan untuk mengangkut pasukan dan perlengkapan tempur, tapi juga memainkan peran vital dalam misi-misi kemanusiaan, seperti mengirim bantuan logistik ke daerah bencana, mengevakuasi korban, hingga mendukung operasi perdamaian di luar negeri. Dengan tubuhnya yang besar, baling-baling ganda di setiap sayapnya, dan ketahanan yang luar biasa, Hercules bukan sekadar pesawat. Ia adalah simbol kekuatan, kesiapsiagaan, dan pengabdian tanpa batas dari TNI Angkatan Udara untuk negeri tercinta, Indonesia. Luar biasa ya, melihat langsung deretan pesawat bersejarah yang pernah berjasa untuk Indonesia. Bukan hanya menambah wawasan, tapi juga mengingatkan kita akan perjuangan dan kemajuan dunia dirgantara Indonesia. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, supaya nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Bye-bye!